Kalau Oke. kita udah pensiun harus ada Ada pemasukan ya, Pak, ya? Yang paling penting ada burung waletnya. Iya Pak. Oke. Ya, oke confirm ya Pak. Tanggal 12 Agustus, tanggal 2 Agustus hari Sabtu. Nanti aku ke sana bareng tim ya Pak. Ya, sekalian syuting buat podcast. Oke. Makasih banyak nih Pak undangannya. Ya, sampai ketemu Pak Henry. Makasih, malam. Halo bro and sis sekalian, saya Linda, alumni FEB Angkatan 98. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, lancar terus rezekinya, dan yang penting jangan lupa bahagia. Bro and sis, jadi saya baru dapat telepon nih dari Pak Henry Mulya. Beliau ini alumni FEB Angkatan 83. Biasanya dipanggil Pak Henmul. Nah, jadi kami dari pengurus IKFEB diundang nih ke rumah beliau yang di daerah Cigelis, Pandeglang, Banten. Nah, ada apa sih sebenarnya di rumahnya Pak Henry ini yang di Cigelis? Penasaran nggak? Nah, kalau gitu pantau terus, jangan di skip-skip, ikuti perjalanan kita ke rumah Pak Henry, oke? Oh iya, jangan lupa like-nya dan subscribe. Oke, sampai ketemu. Halo, selamat pagi teman-teman FE, alumni FE. Sebentar lagi kita mau berangkat ke kebunnya Pak Henry Mulya. Pak Henry Mulya merupakan alumni Unikat Majaya. Kita mau bongkar bisnisnya. Mari, yuk. Yuk Pak, jalan Pak. Ya Mas, mari. Halo teman-teman, udah sampai nih tempatnya Pak Henmul. Kita siap untuk membedah bisnisnya Pak Henmul. Yuk. Halo Pak Henry, apa kabar Baik, Pak? baik, ya. Siang Pak, apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Ya. Oke, Perjalanan cukup jauh lumayan ya. Pak, 4 jam setengah dari Jakarta. Nah, Cukup ya, melelahkan, ada macet sedikit ya, nggak apa-apa. Tapi kita hari ini bersemangat buat melihat bisnisnya Pak Henmul Oke. di Karangwalet ya Pak ya. Ya. Terima kasih waktunya Pak. Sama-sama, ya. Oke, langsung ya Pak ya. Oke, langsung. Ya. Pak, ngomong-ngomong ini mulainya dari tahun berapa sih Pak? Kalau Yang rumah walet ini? burung walet itu dari tahun 92 saya sudah mulai di situ. Tapi kalau yang ini kurang lebih 7 tahun yang lalu. 7 lah. tahun yang lalu ya Pak ya? Nah, Oh rumah gitu ya. walet ini. Kenapa sih bisa tertarik Pak di sini? Ya supaya ada passive income. Oh passive income, oke. Iya, kalau Oke. kita udah pensiun harus ada Ada pemasukan ya, Pak, ya? Ada Pemasukan lebih ya. Maka kita harus kerja keras. Kerja keras betul, Iya. betul. Tinggal enjoy aja. Enjoy aja kalau ya, Pak, udah ya? pensiun. Gitu. Ini lahannya berapa luas sih Pak? Kalau minimal harus Ya sebenarnya nggak terlalu banyak, 300 meter aja bisa. 300 meter bisa ya Pak ya? Tergantung berapa besar gedungnya. Oh, Ya. oke. Yang bangunannya berapa? Kalau bangunannya kita mau
8 kali 8 ya tanah 200 meter juga 200 meter cukup ya Pak ya? Hmm. Oh, ini. Gitu, tergantung. Lokasinya juga harus nggak terlalu jauh dari pemukiman penduduk kali ya Pak ya? Sebenarnya nggak harus begitu. Yang paling penting ada burung waletnya. Oh, oke. Kalau- Mereka datang ya Pak ya? Mereka Iya, datang. Oke. kalau populasinya banyak, burung waletnya ya boleh kita bikin. Biasanya kita tes lokasi dulu. Oh, tes lokasi. Ada waletnya nggak? Kalau nggak ada ya kita jangan. Oh, bikin. oke. Jangan bikin ya Pak ya? Kalau nggak ada ya jangan. Sia-sia itu. Cara untuk mengetahuinya Pak? Ini Ya kita mungkin ada menggunakan potensi suara walet, Oh, suara walet, ya kan? oke. Kita cek lokasinya itu dengan suara walet. suara walet, oke. Nah, burung waletnya datang nggak? Hmm. Gitu. Kalau ada kita lihat populasinya besar nggak? Berarti ada potensi di situ ya Pak ya? Ya, Oh. kalau populasi besar berarti potensinya besar. Hmm. Kalau populasinya kecil ya tergantung kita putusin. Ya, Hmm. mau nggak? Mau dengan- ambil atau enggak gitu ya Ya, Pak ya? Oh, oke. itu harus kita lakukan survei Lakukan lokasi survei lah. lokasi. Nah, harus survei lokasi yang dekat dengan hutan, dekat lahan pertanian, Hmm. ya. Ada sumber air, Ada sumber nah, air. itu potensial. Itu sekali. minimal ya Pak? Ada sumber air, ada Ya, ada hutannya, ada pertanian, Oh. gitu. Karena kan makanannya serangga. makanan. Oke, serangga ya Pak ya? Di hutan-hutan kan banyak serangga. Ya butuh dari alam ya Pak ya? Iya, Itu berapa lama ini Pak? Butuh survei? cepet lah itu. Kalau survei cepet. Nggak terlalu sekali. banyak makan waktu ya Pak ya? Nggak. Nggak bertahun-tahun gitu ya Pak ya? Wah, langsung aja kita punya lokasi, kita tes aja ya, suara. Ada waletnya nggak? Oh ada, gitu kan? Berapa banyak? Nah itu biasanya kita pagi dan sore hari kita tes. Oh, pagi dan sore hari ya? Iya, supaya kita tahu ada. burung Pagi walet. itu dia keluar Ya, sarang. nggak biasanya Oh, kan pagi dia keluar kan cari makan. Hmm. Nah, emang anggap aja ini lahan kosong. Ya kita tes dengan suara, biasanya pakai speaker yang taruh tiang gitu. Di tiang. Nah itu burungnya datang nggak? Oh, kita bikin tiang gitu ya Pak ya? Iya. Speaker ya Pak ya? Ya, Oke. pakai Twitter. Untuk Oh, manggil. pakai Twitter. Oke, mau lihat ke Ya, dalam nggak? boleh, oke Pak. Masuknya Oke. dari sini ya Pak ya? Iya. Oh ini Nah, ya Pak ya? Ayo teman-teman masuk, kita lihat. Ini rahasia loh. Ya, ini Pak Henry mau memberikan kesempatan buat kita buat melihat rahasianya bisnisnya. nah, ini apa playernya? Nah, ini. audio. Ya. Player untuk manggil burung waletnya. Ini. Ya kita masuk yuk. Oke. Ya, ini Sekarang ya, Pak, ya. gedung rumah walet ini ada 3 lantai. Ada 3 lantai, oke. Ini lantai yang pertama. Ya, ini ada Twitter yang kita pasang. Pak, sorry Pak, Ya. ini kalau di center begini nggak stres ya Pak? Nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, nggak Oke. apa-apa. Nah, ini Twitter. Oh Twitter, suaranya ya Pak ya? Suaranya berasal dari sini ya Pak? Nah, ini aroma walet yang Oh, produksi oke, oke. saya. Ya, ini Oh untuk ini seperti ini ya Pak ya? pakai dispenser. Iya iya, seperti Pengaruh. di mall-mall atau di rumah kita di kamar mandi dia bisa Iya. keluar otomatis ya Pak? Betul. Oh Nah, oke. ini seperti ini. Oh. Ini merek saya. Mm-mm. Ya. Oh Di dalamnya ada sama dispensernya. itunya alatnya ya Pak ya? Ada aroma pemecat waletnya. Ya, seperti ini. Nah, sarang waletnya. Oh ini air buat pelembab ya Pak? Nah, air ini untuk kelembapan. Pelembab ya Pak ya? Kelembapan ya? Ruangan. Ruangan ya? Supaya lembab karena dia butuh kelembapan. Oh, oke. Ini sarangnya. Oke, kita coba ke lantai 3 ya. Yuk, mari Pak. Ini dibentuk tangga seperti ini memang memang nggak apa-apa ya Pak ya? Tangganya Nggak, seperti nggak apa aja ya Pak ya? Tidak mengganggu manuver burung. Oh oke. Kita bikin Muter ya, Pak? memutar gini supaya menghemat tempat. Oh, ini menghemat yang tempat, disebut oke. dengan roving room. Roving roomnya tempat putar burungnya. Oh. Jadi burung oh, iya, dari iya, iya. atas, Dari atas ke bawah ya? nah ini turun ke sini. Mau ke lantai 2 atau Ya. lantai 1. Ini yang disebut dengan roving room. Roving Putar, room, ya. oke. Nah, ya. Nah ini lubang masuk burungnya. Lubang masuk burung. Lubang Burung masuk dari sini. Ini lubang masuk burungnya. Nah ini ada Twitter yang kita pasang untuk memanggil burung. Oh, jadi dari semenjak burung itu masuk, dia ditarik dengan suara Suara. dan aroma ya Pak ya? Iya, ini aroma. Nah ini seperti ini.
Nah ini teman-teman, ini produksi Pak Henry, HM Swift Lab. Nah, ini dipasang di dispenser yang akan kita set dengan timer dalam sekian waktu dia keluar akan ya, Pak? spray. Semprot ya, Pak? Ya. Nah, seperti Ini juga harus speaker kecil ini harus banyak ya Pak ya? Ya. Biar lebih suaranya. Ini lebih. untuk suara panggil. Oh, suara panggil, oke. Twitter ini untuk suara panggil. Nah, ini untuk suara inap. Yang Suara di dalam panggil ini, dan suara inap. Nah, inap. ini inap. Oh inap ya Pak ya, oke. Nah, ini untuk suara tarik. Jadi burung masuk dari sini akan Ya. ditarik oleh Twitter yang di sini. Ya. Nah, di sini masuk ke ruang inap. Ini yang Ruang disebut inap. ruang inap. Ini tempat burung menginap. Oh. Jadi burung mulai datang itu dipanggil, nanti di rumahnya dia dimanjakan dengan suara-suara. Iya. Iya, gitu ya Pak suara ya. koloni walet lah. Gitu. Koloni waletnya. Jadi dia merasa nyaman gitu ya Pak ya. Betul. Dengan populasi koloni lah. Koloni ya. Dia. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini sarang-sarangnya seperti ini. Nah, ini biasa ini untuk digunakan untuk mancing walet supaya mudah membuat sarangnya di sini. Oh ini sarangnya ya Pak ya. Nah. Ya, panennya ya Pak ya. Apa hasilnya ya Pak? Sarang-sarang walet. Sarang waletnya ini, teman-teman. Ini sarang waletnya. Nah, biasanya itu dekat-dekat Twitter. Oh ini harus pakai besek ya Pak? Tidak harus. Oh, Ini nggak harus untuk ya, Pak, ya? memancing agar supaya burung tuh mudah bersarang. Oh karena faktor apa kayunya? Dia atau kan ada alat- Oh ini kan apa namanya? seratnya? Jadi gampang untuk Nempelnya lebih. mencengkram. Nah, Oh iya. ya untuk nempel gitu. Nempelnya Dia lebih kuat ya Pak ya? Iya, karena kan ada anyaman. Anyaman ya. Anyaman ini kan ada tempat untuk dia. Iya ada yang mencengkram. Iya mencengkram ya Pak. Nah, Terus ini juga lebih mudah untuk dipanen ya Pak, dilepas dari lebih mudah sarangnya. juga. Lebih mudah ya Pak ya. Oke. Lebih mudah. Terus juga lebih ekonomis kali ya Pak ya? Enggak Enggak juga, ini ganti ya Pak? Enggak Nanti diganti. kita setelah ada banyak nanti kita ganti Oh oke. atau kita lepas saja. Lepas supaya saja. Ini hanya untuk sebagai sarana pemancingan aja. Pemancingan. Nah, Oke. supaya dia mudah membuat sarang. Oh. Gitu. Nah ini rata-rata kita gunakan besek ini cepat sekali burung bersarang. Oh ini ya tuh ada yang besar. Ya, Ini rata-rata ada di sini. semuanya bersarang di besek. Iya. Ini ada yang lagi ngeram. Ya ini burungnya tuh Nih, rata-rata di besek. ini besek ya. Oh iya tuh. Nih, seperti ini. Rata-rata di besek semua kayak Di besek semua itu. Wow ada yang ekstrim begini Pak ya. Iya, Begini. ada. Ada di pinggir. Nih, satu besek bisa ada 6 sarang, Ya, ada 4, ya minimal 4 gitu kan. Ya kadang-kadang banyak. Seperti ini ada berapa sarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sarang. Nih. 6 sarang ya Pak. Ya, Wah. 1, 2, 3. Ini awalnya dia datang dia nemplok dulu ya Pak. Ya, Nemplok, terus dia mulai beradaptasi dengan suhu dan kelembapan ruangan ya. Baru dia mulai Baru kalau produksi dia ya Pak. cocok, Ah, baru dia membuat sarang. membuat sarang. Oke. Gitu. Ya. Ada lagi Rick yang mau ditanyakan? Wah ini lengkap banget nih Pak. Biasanya berapa lama Pak dari mulai awal burung itu nemplok sampai dia buat sarang Pak? Kalau dia burung dewasa udah Ya. matang gonat itu Matang gonat ya Pak? ya? dan Matang gonat itu jadi matang gonat sudah dewasa. sudah dewasa Dia ya? Oke. bisa mengeluarkan air liurnya ya. Air liurnya. Itu dia membuat sarang kalau musim kemarau butuh waktu 80 hari. 80 hari? Oh. Tapi kalau musim penghujan 40 hari. Itu sarang sudah Hujan lebih penuh. efektif ya Pak ya? Ya, Lebih karena cepat ya, Pak? banyak serangga kan, banyak makanan. Iya. Sedangkan kemarau dia harus terbang jauh cari makan. Cari makan. Jadi dia Cari makannya untuk lebih jauh ya, Pak, ya? Ya, membuat sarangnya lebih lambat. Lebih lambat, iya. Gitu. Ya, produksi salivanya juga lebih sedikit. Lebih sedikit. Karena dari makanan itu. Kalau misalnya dia musim penghujan, nggak jauh-jauh dia terbangnya.
Oh, di situ-situ aja ya, Pak, kan. di situ-situ Dia aja, balik ya. lagi ke sini, dia mulai bikin sarang. Oh, bikin sarang ya. Ya, sedangkan kalau musim kemarau dia terbang jauh dan pulangnya sore hari. Sore hari ya. Hanya malam hari Hari dia hari. membuat sarang. Gitu. Ya. Pak, mungkin ada yang nanya itu kenapa makanannya nggak kita sediakan aja, Pak? Nggak Ada efektif. Kita bisa membuat serangga itu gampang sekali. Oh, gampang sekali ya, Pak, ya? Nggak efektif lah. Nggak itu. efektif ya, Pak ya? Nggak mencukupi kebutuhan dia. Di alam lebih banyak ya, Pak Lebih ya? banyak. Yang kalau di dalam rumah burung kita membuat serangga itu ya bisa. Tapi hanya sebagai extra fooding aja. Extra fooding. Tidak mencukupi kebutuhan. Nggak dia. cukup ya, Pak ya? Karena satu burung itu satu hari dia bisa 8 gram. 8 gram. Oh. Lumayan ya, Pak ya, 8 Ya, gram. 8 gram itu seukuran single espresso. Iya, lumayan Pak single. Banyak juga ya, Pak ya? Iya. Lumayan ya. Nah, ini buat mantau ya, Pak. Ada CCTV ya, Pak ya? CCTV yang kita pakai. Buat pengawasan ya, Pak ya? Buat Untuk buat tahu burung mengevaluasi juga. Oh gitu ya, Pak ya? Oke. Kita tahu burung itu manuvernya seperti apa, ya kan, berapa baiknya. Ya. Nah, ini kan burung masuk dari lubang masuk, ya kan masuk ke ruangan ini, Masuk ke ruangan ini. inap, atau dia turun ke bawah. Turun Ini ke bawah. yang tadi saya jelaskan sebagai roofing room. Iya. Roofing Masuk, room, turun ke bawah ya? dia akan turun, ya turun, mau ke lantai 2 atau ke lantai 1. Lantai 1. Oh, bebas ya, Pak ya? Dia pilih ya? Ya, ini sengaja tidak saya sekat supaya manuvernya itu lebih leluasa. Ya. Burung lebih leluasa dalam bermanuver. Kalau disekat kan dia rada susah ya. Susah ya, betul. Gitu loh. Walaupun itu burungnya kecil, dia perlu manuver yang ruangan untuk manuver yang bagus, memadai. yang enak ya, Pak ya? Yang gitu. enak. Yang gitu enak loh. ya? Jadi kita jangan persulit burung lah. Iya. Jadi kita kasih yang enak aja, mana yang dia mau lah, ya. Mau turun ke lantai 3 atau ke lantai 2 ya? turun ke lantai 1 atau ke lantai 2 atau mau di sini. Ya. Gitu. Oh, di Kalau sini. kita lihat tadi, ya kan, Sini lebih di banyak sini ya, Pak lebih ya? banyak. Betul, Gitu, Pak. karena dia dari lubang masuk langsung Ya. masuk ke ruang inap. Ya. Kalau ke sini kan capek. Capek betul. Wow, manuvernya. Jadi di sini lebih banyak Lebih banyak, di ya. lantai 3. 3 ya. Lantai 1. Lantai 1, 2. Ya. Gitu. Tapi termasuk walet ini termasuk hewan itu nggak sih, Pak? Teritorial ya, Pak? Bukan ya, Pak? Enggak, memang walet itu ada yang masuk, nggak boleh gitu. Oh, gitu. Enggak, ada Pak, ya? yang soliter itu. Soliter ada. Yang soliter itu kalau kita menemukan burung yang sifatnya soliter, perkembangan rumah burung kita itu jadi lambat. Oh. Ya, padahal kan seharusnya itu koloni. Dengan Koloni, koloni iya. banyak, ya, kita bikin koloni banyak itu perkembangan akan Tahu bagus ya, cepat, Pak ya. gitu. Ya kita nggak tahu ada juga ya. yang soliter gitu. Terus kita apain kalau yang soliter Dia itu, Pak? biarin aja. Biarin dia lepas sendiri, hilang Iya. sendiri ya, Pak ya? Paling kita gangguin aja. Gangguin aja ya, Jangan khusus gitu. Enggak, ambil sarangnya lah. Oh gitu ya, Pak? Iya, iya. Iya, biar dia pergi ya, Pak ya? Iya, Ah, supaya dia nggak nggak lagi masuk lagi ke sini. Iya. Nah, oke. Karena soliter itu pengaruh, nggak, koloni lain nggak mau deket ke dia. Jadi perkembangan akan menjadi lambat gitu. Biasanya sih panenin aja Panenin. gitu. Mau tahu dia pindah ke koloni yang lain silahkan aja. Oh, Ya. Oke, kita turun yuk. Udah ya. Nah, Oh, ini ya, Pak ya? burung, ya, burung walet yang akan masuk ke rumah burung. oke. Ya. Dia baru baru masuk ya, Pak ya? Berarti dari Tadi kan ada keluar. keluar, Sekarang dia cari akan makan, masuk lagi. Oh, Ya, oke. gitu. Nanti jam 6 lebih ramai lagi. Lebih ramai lagi. Ya, Kenapa jam 6 ramai, Pak? ya, itu kan dia sesuai dengan matahari. Begitu Matahari matahari mulai tenggelam, ya, dia pulang. Pulang. Nah. Oh, oke. Sekitar jam 6 sampai jam 6.15 menit lah, kurang lebihnya seperti itu. 6.15 ya, Pak. Nah, tergantung matahari. Ya. Jadi kalau mataharinya lebih lambat tenggelamnya, Tenggelam. ya itu bisa jam 6.20, jam 6.25 gitu. Biasanya musim kemarau gini dia akan lebih lama. Oh, lebih lama. Lebih lambat. Jadi hewan ini punya insting alaminya lebih kuat ya, Pak ya, untuk menyesuaikan matahari ya, Pak ya. Iya, betul. Matahari turunnya dia lebih Iya, tahu kalau gitu, misalnya Pak ya. hujan, mau hujan atau mendung, Iya, dia dia- pulang lebih cepat. Oh, tandanya udah mau hujan. Iya, dia tahu.
Hebatnya, Gitu. hebatnya ini, Eh, hebatnya alam. iya. Oke teman-teman alumni semua, gimana? Sudah mendapatkan insight dari jalan-jalan kita dengan Pak Henry tadi? Semoga bisa menambah wawasan teman-teman ya, bisa menjadi inspirasi buat yang mungkin tertarik untuk mengembangkan sarang burung walet juga seperti Pak Henry. Terima kasih Pak Henry waktunya. Ya, sama-sama. Sampai ketemu ya Pak ya, sehat selalu. Mari Pak.